Сьогодні Хеллоуін, не приймайте бюджет. Di tengah ketegangan internasional terkait perang Ukraina, rumor kuat beredar mengenai potensi Presiden Volodymyr Zelensky akan dilengsarkan dari jabatannya. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dilaporkan telah memulai upaya diam-diam untuk mencari pengganti Zelensky. Ia mencari sosok pengganti yang lebih kooperatif dalam proses perdamaian di Ukraina. Ada dua tokoh besar Ukraina yang disebut-sebut terlibat dalam percakapan rahasia dengan pihak Amerika Serikat, mempersiapkan panggung bagi perubahan besar di Ukraina. Apakah Zelensky benar-benar akan digantikan dan siapa yang akan menggantikannya dalam krisis politik ini? Inilah Hot Topic, sudut pandang terhadap isu-isu terhangat di nasional dan internasional yang berdampak terhadap kita semua. Pertengkaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Wapres JD Vance, dan Volodymyr Zelensky di Gedung Putih 28 Februari 2025 menyisakan masalah serius. Perilaku Zelensky yang dianggap tidak sopan tidak menghargai posisi Amerika dalam perangnya di Ukraina, membuat Trump kehilangan kepercayaan terhadap komedian ini. Kepada orang-orang dekatnya, Trump mengatakan Zelensky sudah habis. Ia ingin tokoh yang disebutnya tidak punya kartu ini disingkirkan. Meski Trump masih berkomunikasi telepon setelah peristiwa itu, setiap perbedaan pendapat Zelensky akan dianggap menghalangi rencana perdamaiannya di Ukraina. Tentang bagaimana cara menyingkirkan Zelensky, Washington jelas punya pengalaman bertahun-tahun dalam hal menjatuhkan rezim negara lain. Kabar yang tersebar di berbagai kanal media alternatif, Trump telah mengirim putranya Donald Trump Jr., menantunya Jared Kushner, dan utusan khusus Amerika Serikat untuk Ukraina, Kate Kellogg, ke sebuah lokasi di Ukraina atau di Eropa. Mereka menemui tokoh-tokoh oposisi lawan politik Volodymyr Zelensky, termasuk mantan Presiden Petro Poroshenko dan mantan Perdana Menteri Yulia Tymoshenko. Yulia Tymoshenko, seorang perempuan mantan Perdana Menteri Ukraina, kini menjadi anggota parlemen atau Rada. Apa pembicaraan di antara mereka belum diketahui, tetapi ini memberikan sinyal kuat Gedung Putih sudah tidak menginginkan Zelensky lagi. Cara lain dilakukan secara formal melalui utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang kini menjadi negosiator utama perdamaian Ukraina. Witkoff melakukan penjajakan dan pendekatan ke tokoh-tokoh utama Ukraina saat ini, dan menurut Witkoff mereka bersedia menggelar pemilu yang seharusnya dilaksanakan 2024 lalu. Perkembangan itu dikemukakan Witkoff kepada jurnalis dan host ternama Tucker Carlson di kanal YouTube dan akun X miliknya. Volodymyr Zelensky telah berakhir masa jabatan sebagai Presiden Ukraina pada Mei 2024, tapi ia menolak menyelenggarakan pemilu baru dengan alasan darurat militer. Hingga saat ini Zelensky menjalankan fungsi kepala pemerintahan Ukraina tanpa mandat yang jelas. Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali mengatakan ia tidak lagi menganggap Zelensky sebagai penguasa Ukraina yang sah. Putin berpendapat status konstitusional Zelensky saat ini dapat menjadi hambatan untuk menandatangani perjanjian damai yang definitif. Pada akhir Februari, Presiden Trump melabeli Zelensky sebagai seorang diktator tanpa pemilihan dan mengklaim Zelensky sangat tidak populer di negaranya. Perihal penyelenggaraan pemilu Ukraina, Witkoff memahami Zelensky dalam posisi yang sangat sulit mengingat Rusia memiliki populasi yang jauh lebih besar dan senjata nuklir. Ia harus tahu ia akan mengalami tekanan. Sekarang adalah waktu terbaik baginya untuk mencapai kesepakatan. Presiden Trump dapat memberinya kesepakatan terbaik, kata Witkoff. Ia menekankan bantuan apapun akan menjadi tidak berkelanjutan kecuali ada rencana yang jelas tentang cara menyelesaikan konflik. Vitali Iryumsin, analisis geopolitik di media Gazeta.ru, menjelaskan secara baik skema atau skenario apa yang mungkin akan terjadi di Ukraina. Menurutnya, di tengah perhatian internasional berfokus pada negosiasi berisiko tinggi yang melibatkan Vladimir Putin, Donald Trump, dan Volodymyr Zelensky, drama politik internal Ukraina terus berlangsung dengan kekuatan penuh. Meskipun kurang menarik perhatian dibandingkan drama di Jeddah atau Washington, perkembangan di Kiev tidak kalah penting. Dua peristiwa besar telah mengguncang lanskap politik domestik Ukraina dalam beberapa minggu terakhir.
Pertama, mantan Presiden Petro Poroshenko mendapati dirinya dalam masalah hukum yang serius. Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina telah menjatuhkan sanksi kepadanya saat para aparat hukum menyelidiki kasus 10 koper hitam terhadapnya. Kedua, mantan Perdana Menteri Yulia Tymoshenko yang telah lama tidak aktif sejak pecahnya operasi militer Rusia pada 24 Februari 2022 tiba-tiba muncul kembali. Tymoshenko tidak menonjolkan diri selama tahun-tahun awal konflik, terkadang mengkritik pemerintah dari mimbar rada, bepergian ke rumah sakit dan menghindari forum internasional. Dukungannya terhadap Volodymyr Zelensky ketika itu menguntungkannya sangat keras dan jelas. Namun awal bulan ini ia mengejutkan para pengamat dengan teguran emosional terhadap Kepala Intelijen Jerman Bruno Kahl yang menentang proposal gencatan senjata Donald Trump. Tymoshenko menuduhnya berusaha melemahkan Rusia dengan mengorbankan keberadaan Ukraina dan kehidupan ratusan ribu warga Ukraina. Kehadirannya di media sosial saat itu telah berubah secara signifikan. Tymoshenko sekarang memuji Trump dan secara terbuka mendukung kesepakatan damai yang cepat. Hal itu membuatnya sangat kontras dengan Zelensky dan pemerintahannya di Bankova Street yang terus menunda pembicaraan penyelesaian. Di balik layar, menurut laporan media, ternyata Poroshenko dan Tymoshenko telah melakukan komunikasi rahasia dengan lingkaran inti Donald Trump. Poroshenko tampaknya berupaya untuk berperan sebagai perantara antara Washington dan Kiev. Namun Tymoshenko tampaknya memainkan permainan yang lebih penting dan jauh lebih panjang. Menurut media Politico di Amerika, Tymoshenko telah bekerja secara tertutup untuk mengumpulkan dukungan dari anggota parlemen dengan harapan untuk memposisikan dirinya sebagai kepala koalisi yang berkuasa di masa depan. Kemudian muncul komentar samar dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko yang mengklaim seorang politisi Ukraina tertentu telah diam-diam menghubungi Putin. Banyak yang percaya deskripsi Lukashenko tersebut cocok dengan gambaran sosok Yulia Tymoshenko. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Bild, mantan direktur CIA John Brennan yang sangat menentang Trump terus terang mengatakan Tymoshenko sedang dipertimbangkan oleh tim Donald Trump sebagai calon pengganti Zelensky. Tentu saja Washington tidak akan menyingkirkan Zelensky dalam semalam. Peran Tymoshenko untuk saat ini adalah untuk menjadi titik tekanan pengingat bagi Zelensky bahwa pilihannya tidak terbatas. Di permukaan ini tampaknya seperti langkah yang aneh. Tymoshenko dianggap sebagai peninggalan politik sudah melewati masa jabatannya. Popularitasnya rendah dan peringkat kepercayaan publik termasuk yang terburuk di negara Ukraina. Jadi mengapa berinvestasi kepadanya? Itu pertanyaannya. Menurut Vitali Ryushkin, karena secara politis dia masuk akal. Sementara mengenai Jenderal Valery Zaluzhny, mantan Panglima Militer Ukraina, ia hampir saja menjadi pilihan sebelum membuat blunder mengkritik tajam Trump. Sejak itu peringkatnya turun drastis. Ia dicoret dari pilihan. Lalu ada Poroshenko dan elit pasca Mei dan lainnya. Rekam jejak mereka, khususnya kegagalan untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, membuat Poroshenko sulit diterima Moskow. Kandidat lain yang mungkin lebih masuk akal adalah mantan Ketua Rada Dmitry Razumkov, seorang tokoh moderat yang dapat diterima oleh semua pihak. Tymoshenko termasuk dalam kategori yang sama tetapi membawa serta keuntungan yang berbeda, yaitu pengalamannya. Tymoshenko telah menghabiskan puluhan tahun dalam politik Ukraina, memiliki koneksi yang mendalam dan pernah menjalin hubungan kerjasama erat dengan Vladimir Putin. Jika Ukraina terus menjalani proses perdamaian yang menyakitkan tetapi perlu keahlian politik, Tymoshenko dapat terbukti sangat berharga. Tidak akan sulit untuk membawanya ke tumpuk kekuasaan. Sebagai anggota parlemen yang sedang menjabat, ia dapat diangkat menjadi ketua rada. Jika Zelensky mengundurkan diri, Tymoshenko secara otomatis berdasarkan hierarki konstitusi ia akan menjadi pejabat presiden Ukraina. Posisi itu akan memberinya mandat hukum untuk mengarahkan Ukraina melalui masa transisi menjadi perantara perdamaian dan menyelenggarakan pemilihan umum baru. Apa yang terjadi setelah itu hampir tidak penting lagi. Jika Tymoshenko berkinerja baik, ia dapat menjalankan diri dan berpotensi memenangkan kursi kepresidenan Ukraina. Jika ia gagal atau menjadi beracun secara politik selama negosiasi, ia dapat disingkirkan. Seperti ditulis Frederick Hiller, orang Moore telah melakukan tugasnya dan orang Moore telah pergi. Apapun itu hasilnya akan dapat dikelola baik dan Rusia maupun Amerika Serikat.
Timoshenko seorang penyintas politik kejam Ukraina yang berpengalaman. Mungkin merupakan sosok yang akan menentukan negara itu menuju realitas secara konflik. Bukan karena ia dicintai, tetapi karena ia berguna. Tribunas perkembangan terbaru seputar konflik Ukraina menunjukkan gambaran-gambaran yang unik dan menarik. Dua penyeru perang Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah mengubah retorika agresifnya. Macron menurunkan tensi provokasi pengerahan tentara Eropa ke Ukraina dengan mencari alternatif mandat di bawah Dewan Keamanan PBB. Mengalihkan ke Dewan Keamanan PBB artinya Prancis harus siap menghadapi penolakan Rusia yang memiliki hak veto dan terang-terangan menolak intervensi pasukan Eropa di Ukraina. Sementara Keir Starmer mengubah idenya menerjunkan pasukan darat ke Ukraina dengan keinginan menggelar patroli laut dan udara. Gagasan kedua tokoh ini ditentang sebagian anggota Uni Eropa. Selain realitas ketidakmampuan mereka secara ekonomi menanggung biayanya, Jerman dan Italia menolak pengerahan pasukan ke Ukraina karena khawatir akan langsung berkonfrontasi dengan tentara Rusia. Realitas ini mengubah segalanya di Ukraina. Transisi kekuasaan yang kooperatif atas rencana perdamaian Trump dan Putin menjadi opsi yang tidak bisa lagi dihindarkan. Konsekuensi Volodymyr Zelensky harus pergi. Ukraina, Eropa, dan NATO harus siap menerima kekalahan dalam peperangan kali ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.